Hai Sobat Ngekos, ngobrol sore bareng anak Sosma. Selamat datang di Podcast Ngekos Season 5 episode 2. Yeay, wah gak kerasa ya Kak. Di episode kali ini tuh akan menjadi episode terakhir di season kali ini gitu. Ya rasanya sih sedih gitu, kayak gak mau pisah dengan Sobat Ngekos dan pengen terus diskusi gitu terkait isu-isu yang lagi viral, kemudian yang lagi banyak diperbincangkan gitu. Atau mungkin Sobat Kos juga sedih karena gak bisa dengar suara emas kita lagi gitu Kak. Betul, tapi jangan sedih ya Dil ya. Mungkin di sini nggak cuma Fadil doang yang sedih, pastinya aku juga sedih karena harus berpisah dengan Sobat Ngekos di rumah. Apalagi kayaknya kalau aku sendiri sudah menemani Sobat Ngekos tuh dari 2 tahun gitu ya, sudah cukup lama. Begitupun dengan Sobat Ngekos yang juga mungkin merasa sedih udah mau pisah sama penyiar paling mantap jiwa nih di Podcast Ngekos Season 5 ini. Tapi semoga sedihnya nggak lama-lama dan semoga perasaannya bisa cepet happy walaupun berpisah sama kita. Karena ya Dil ya, meskipun kita udah selesai podcast nih, kita masih tetap bisa bahas isu-isu psikologi dan juga diskusi bareng teman-teman semuanya lewat konten psikoedukasi yang lain nih yang bakal diunggah lewat Instagram dan juga TikTok. Nah betul banget nih, intinya Sobat Ngekos di rumah nih jangan sedih gitu, ditunggu aja konten psikoedukasi yang lain gitu. Nah hidup kan harus terus berjalan gitu, sama seperti podcast Ngekos ini gitu. Siapa tahu di season berikutnya itu bakal hadir podcast-podcast yang lebih menarik dengan kemasan yang lebih wow gitu, ya kan Kak? Betul, setuju banget dia. Terus nantikan aja di season selanjutnya karena pastinya untuk podcast Ngekos sendiri itu akan selalu hadir dengan kejutan-kejutan yang menarik gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kayaknya kita kayak udah basa-basi mau pamitan, padahal kita belum mulai nih untuk podcastnya. Iya, dari tadi lo ngobrolnya ngalor ngidul aja asik sendiri gitu. Sampai lupa nyapa Sobat Ngekos di rumah dan kayaknya Sobat Ngekos ini udah gak sabar gitu buat disapa kita berdua Kak. Betul banget, mungkin aku sapa lagi gitu ya biar nambah semangat Sobat Ngekos yang ada di rumah. Halo, gimana kabarnya Sobat Ngekos nih? Kayaknya udah lama kita nggak ngobrol ya. Iya, rasanya kayak udah berbulan-bulan gitu nggak nyapa Sobat Ngekos gitu. Mana tahu Sobat Ngekos ini sebenarnya kangen dan nunggu konten-konten kita gitu loh Kak. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang ini baru minggu-minggu liburan nggak sih gitu. Nah kalau dari Kak Rana sendiri nih, gimana liburannya gitu? Apakah seru atau sibuk overthinking semester tua gitu? Waduh, kayaknya kalau ngomongin tentang overthinking semester tua nih kayaknya udah masuk ke peminatan gitu ya besok di semester selanjutnya. Kayaknya datang ke tempat ini tuh jadi lumayan tertarik sama psikologi sosial gitu. Mungkin besok di semester selanjutnya bakal ngambil itu. Nah, kalau ngomongin tentang liburan, kayaknya kalau dari aku sendiri sih nggak bisa ngomongin liburan ya, karena masih banyak kegiatan yang ada di kampus yang harus aku lakukan gitu. Makanya kayak aku menganggap diriku ini pengacara. Wah, apa itu? Pengangguran banyak acara. Wah, bisa aja jajan Sobat Ngekos Juman juga seprofesi gitu sama Kak Rana yang pengacara juga gitu. Nah ngomong-ngomong nih Kak, dari awal tadi kita belum perkenalan nggak sih? Ya walaupun Sobat Ngekos gak asing dengan suara kita gitu ya, tetap kita harus perkenalan nggak sih? Betul, kayaknya semoga juga Sobat Ngekos itu nggak ngebatin kayak suara ini lagi. Mungkin siapa lagi kalau bukan aku Rana dan aku Fadila. Nah, mungkin karena ini adalah podcast season episode yang terakhir nih di season kelima ini, pastinya kita akan memberikan sesuatu yang spesial kepada Sobat Ngekos yang ada di rumah. Wah, apa sih Kak yang spesial hari ini gitu? Nah kali ini podcastnya itu kita agak beda ya Dil ya. Biasanya kita untuk tag podcast itu masih di area kampus. Sekarang kita ngajak Sobat Ngekos ini untuk jalan-jalan gitu. Mungkin boleh nih di-spill kita tuh jalan-jalan di episode ini tuh kemana sih? Wah, jadi nih Sobat Ngekos, di episode kali ini nih kita jalan-jalan di Rutan Kelas 2A Yogyakarta. Yeay. Seru nggak sih kayaknya gitu, dan kali ini kita nggak cuma berdua nggak sih Kak? Betul, karena di setiap episode podcast Ngekos itu kita selalu dibersamai oleh narasumber-narasumber yang keren nih. Sama halnya dengan episode kali ini, kita sudah ditemani oleh 2 narasumber kita yang keren, yang satunya cantik dan yang satunya lagi nih
kelihatan banget berwibawa gitu. Langsung aja nggak sih Kak? Boleh aku sih nggak sih? Boleh banget, Dil. Nah, di sini ada Kak Jana dari perwakilan PKMPM Surajiwa dan Bapak Andrea dari perwakilan Rutan Kelas 2A Yogyakarta. Baik, tentunya Sobat Ngekos udah nggak sabar lagi dan penasaran terkait apa aja sih yang mau diobrolin di podcast episode ini. Mungkin langsung aja nih, Dil. Oke, langsung kita mulai dengan perkenalan gitu ya Kak ya. Halo Kak Jana. Halo. Dan halo Bapak. Halo. Mungkin Sobat Ngekos di rumah nih penasaran gitu terkait pembahasan kita hari ini gitu loh. Kok tiba-tiba ada PKMPM Surajiwa dan ada Rutan Kelas A2 Yogyakarta gitu. Nah, mungkin dari Kak Jana terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan timnya sebagai perwakilan PKMPM Surajiwa. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Rana dan Fadila yang hari ini menemani PKMPM Surajiwa. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Jana, anggota tim PKMPM Surajiwa. Atau spesifiknya kami itu ikut pengabdian dari Universitas Negeri Yogyakarta kayak gitu. Nah, saya sendiri dari Prodi Sastra Indonesia dan dalam jalani PKM ini dibersamai teman-teman yang luar biasa. Ada Rufaida dari Prodi Psikologi, kemudian ada Tita dari Prodi Teknologi Pendidikan, ada Armina dari Prodi Psikologi dan juga satunya lagi Fatimah nih dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, dalam jalani PKM ini kami di bawah bimbingan Ibu Rahmatika dan juga bermitra dengan instansi yang terkenal dengan keramahan dan mengayomi masyarakat nih, yaitu Rutan Kelas 2A Yogyakarta. Yang pada hari ini kami akan ngobrol diwakili oleh Bapak Andrea. Kepada Bapak Andrea, monggo Bapak berkenalan. Terima kasih. Halo, mbak-mbak yang cantik yang memakai alma mater biru ya. Ini sesuai dengan background logo pengayoman ini biru juga. Waduh, Ya. basa hati Pak. Perkenalkan, nama saya Andrea Astoto. Saya di Rutan Yogyakarta diberikan tugas sebagai Kepala Subsi Pelayanan Tahanan. Yang pada hari ini mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Rutan untuk berbincang-bincang bersama mbak-mbak sekalian. Oke, salam kenal Jana dan Bapak Andrea. Ini mungkin karena kita ngobrol-ngobrol nih dan mungkin juga waktunya nanti cukup lama gitu ya. Tapi tadi setelah kita udah berkenalan gitu, tapi kan kita juga masih penasaran apa sih PKMPM Surajiwa. Mungkin kita langsung kupas tuntas dan kuliti aja apa sih itu PKMPM Surajiwa, karena sejujurnya kalau dari aku sendiri itu masih agak asing dengan PKMPM Surajiwa ini, dan mungkin juga Sobat Ngekos yang ada di rumah tuh penasaran. Nah, mungkin dari Jana bisa dijelaskan nih apa sih itu PKMPM Surajiwa? Oke Rana, mungkin aku bakal ngejelasin ke teman-teman dari awal banget nih. Itu tuh berangkatnya dari PKM atau program kreativitas mahasiswa yang menjadi ajang dari Ditjen Diktiristek di bawah naungan Belmawa yang memberikan fasilitas mahasiswa untuk berkreatif, berinovatif dan memberikan solusi dengan menerapkan ilmu yang sudah didapat dari perguruan tinggi kayak gitu. Terus ilmu itu kemudian diterapkan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, PKM ini banyak banget bidangnya, ada riset, ada kewirausahaan, ada pengembangan teknologi, dan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Kebetulan aku dan tim ini tertarik banget dengan pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Nah, ide dari kita Suara Jiwa ini diawali dengan ketertarikan kami terhadap isu mental health. Jadi kami mencoba menggali banyak informasi terkait dengan mental health. Ternyata banyak banget ya orang-orang yang memiliki permasalahan mental health kayak gitu. Nah, kebetulan kami juga pernah berkunjung ke sini sebelumnya dan bertemu dengan Bapak Kepala Rutan, Bapak Sudarto, dan memaparkan bahwa warga binaan itu banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental, baik yang kayak ringan-ringan misalnya gangguan emosional, kemudian kayak kecemasan kayak gitu. Nah, dari hal itu kami kayak mencoba memutar otak nih dengan empati dan simpati yang kami miliki, mencoba menggabungkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapat. Akhirnya terbentuklah Suara Jiwa yang merupakan program pengabdian yang berfokus terhadap intervensi kesehatan mental bagi warga binaan. Wah, ternyata PKMPM Surajiwa ini program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada kesehatan mental gitu ya, khususnya untuk warga binaan di Rutan Kelas 2A Yogyakarta ini gitu. Nah,
Sebenarnya aku penasaran nih Kak terkait intervensinya sendiri itu apakah ada kekhususan gitu untuk kalangan tertentu saja atau bisa diintervensikan untuk semua warga binaan ya Kak? Oke. Untuk sejauh ini intervensinya dalam pengabdian kami fokus bagi penyalahguna narkoba saja gitu. Nah, kenapa? Karena mereka itu memiliki potensi gangguan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga binaan dengan kasus lainnya kayak gitu. Bahkan bisa jadi sebelum mereka masuk rutan itu mereka menyalahgunakan narkoba itu untuk alasan kesehatan mental kayak gitu. Nah, kebetulan dalam wawancara per 2 Februari 2024 kemarin kasus narkoba itu menjadi kasus yang paling dominan dan kebanyakan itu memapar kepada kalangan muda kayak gitu. Wah, ternyata untuk program pengabdian ini hanya khusus untuk warga binaan yang menjadi penyalahguna narkoba saja ya. Mungkin untuk Sobat Ngekos jangan iri. Dan ternyata isu ini juga nggak jauh-jauh nih dari pembahasan yang memang sering kita bahas di podcast Ngekos gitu ya, terkait hal-hal yang psikologis gitu tadi karena adanya masalah gangguan mental gitu, dan juga apalagi tadi dipaparkan bahwasanya untuk akhir-akhir ini untuk kasus penyalahgunaan narkoba itu meningkat di kalangan anak muda. Nah, jadi sebagai bentuk kepedulian dari tim PKMPM Suara Jiwa itu mengidekan dan juga merealisasikan adanya program ini. Nah, sekarang mungkin saya ingin beralih nih ke Bapak Andreas selaku perwakilan dari Rutan Kelas 2A Yogyakarta. Bagaimana terkait pandangan Bapak adanya program Suara Jiwa ini dan apakah dari pihak Rutan itu sangat mendukung adanya program ini? Terima kasih Mbak. Jadi Rutan Yogyakarta sangat mendukung program Suara Jiwa ini. Sebagai institusi, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Khususnya di rutan ini yaitu ada tahanan dan narapidana. Pelayanan ini salah satunya adalah pelayanan kesehatan mental ataupun pembinaan kesehatan mental. Jadi program ini bukan memberikan nilai tambah saja, akan tetapi ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa di sana dicantumkan bahwa salah satu layanan kepribadian itu adalah layanan kesehatan mental, ada perawatan kesehatan mental, dan juga ada pembinaan bagi narapidana yaitu pembinaan kesehatan mental dan jasmani. Nah, ini kan pas ya ada kesehatan mentalnya. Nah, kami juga melihat bahwa ada antusiasme dari warga binaan dan respon mereka sangat positif karena program ini berbeda dengan program-program yang telah ada sebelumnya. Jadi sebuah pendekatan yang baru lah, pendekatan baru ya. Jadi dengan adanya intervensi khusus di bidang psikologi ini, kami berharap dapat membantu warga binaan dalam meningkatkan welas asih, mengatasi stres dan tekanan yang lebih baik, sehingga mendukung proses rehabilitasi warga binaan secara keseluruhan. Dan kebetulan sekali bahwa program pengabdian masyarakat ini, PKM ini ya, ini berbarengan pelaksanaannya dengan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba yang ada di Rutan Yogyakarta. Jadi sangat ya, kita saling mendukung lah antara program rehabilitasi sosial, kemudian juga ada program kesehatan mental yang kebetulan memang para peserta rehabilitasi sosial yang ada di Rutan Yogyakarta ini kami ikutkan juga program pengabdian PKM apa tadi Pak? Suara Jiwa. Ya. Jadi memang saling mendukung di kedua program ini. Gitu. Iya. Ternyata Rutan 2 Yogyakarta ini juga nggak kalah keren ya Kak gitu. Memperhatikan keperluan warga binaannya, terutama kesehatan mentalnya itu sangat di caring banget gitu loh. Dan ternyata juga warga binaannya nggak cuma warga binaan sih, sebenarnya juga warga yang bukan binaan aja gitu, itu juga antusias, welcome gitu terkait program Suara Jiwa ini gitu. Nah, kembali lagi nih terkait program tadi ya Kak. Nah, sebenarnya kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama program Suara Jiwa ini berlangsung?
Oke, jadi kalau program Suara Jiwa itu kita punya 5 program utama yang kami beri nama Suara 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi Suara 1 itu topiknya adalah about Suara Jiwa. Nah, di sini kegiatannya memperkenalkan tim PKM Suara Jiwa juga kepada warga binaan kayak gitu. Kemudian Suara 2 itu adalah Knowing Myself. Nah, kegiatannya ini tuh berfokus melatih warga binaan agar mereka itu mengenali diri sendiri, baik dari kondisi fisik maupun psikis kayak gitu. Kemudian ada Suara 3, topiknya itu adalah Forgive Myself. Nah, di sini tuh kegiatannya kami mencoba menuntut warga binaan untuk memaafkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi kayak gitu ya, yang lalu biarlah berlalu kayak gitu. Kemudian ada Suara 4 dengan topik Loving Myself, yang mana itu bertujuan untuk membuat warga binaan menjadi lebih mencintai diri sendiri. Jadi welas asihnya itu loh ditingkatkan kayak gitu. Kemudian ada Suara 5 yaitu Creates Our Happiness. Nah, pada sesi ini menjadi sesi yang dilakukan post assessment dan juga penutupan dari program yang berfokus pada refleksi untuk menciptakan kebahagiaan dengan hal yang positif, serta kami mencoba bersama-sama menyusun rencana masa depan itu apa sih, dan hal-hal baik yang harus ditingkatkan apa, yang hal buruk yang ditinggalkan apa, kayak gitu. Cukup banyak juga ya untuk kegiatannya. Tadi dari Jana memaparkan bahwa ada 5 program utama, dan tadi aku dengar-dengar itu cukup menarik untuk istilah-istilahnya gitu, mulai dari Knowing Myself, Forgive Myself, Loving Myself, dan Create Our Happiness. Dari nama kegiatannya aja tuh udah kelihatan banget kalau dari program-program ini tujuannya adalah membantu seseorang untuk bisa mengenali, untuk bisa kenal lebih dekat dengan dirinya, dan tentunya ini akan berdampak positif pada sasaran dari program ini. Nah, mungkin aku juga mau nanya nih ke Jana, gimana sih Jana untuk tanggapan warga binaan terhadap adanya kegiatan ini? Alhamdulillah ya, aku sama tim itu merasa sangat bersyukur sekali bisa melakukan pengabdian ini dengan lancar dan mendapatkan tanggapan yang positif ya, kayak baik dari pihak rutan maupun warga binaan. Banyak yang merasa terbantu dan mereka mengatakan bahwa mereka tuh kayak menunjukkan perubahan dalam cara mereka mengatasi stres. Kemudian beberapa dari mereka itu juga mengatakan merasa lebih tenang, terus juga terlihat lebih ceria. Bahkan mereka tuh juga mampu menghadapi situasi yang sebelumnya menurut mereka tuh sulit kayak gitu. Wah, ikut senang ya dengarnya ya Kak. Ternyata seluruh keluarga besar rutan ini tuh memberikan respon yang cukup positif gitu. Nah, tadi kan sudah dari POV Kak Jana dan teman-teman nih. Nah, sekarang Kak Jana mau beralih dari POV Bapak Andrea sendiri selaku perwakilan rutan. Apakah Bapak juga melihat bahwa perubahan itu terjadi setelah adanya program yang dilaksanakan oleh tim Kak Jana? Ya betul Mbak. Ya seperti yang disampaikan oleh Kak Jana tadi, kami selaku petugas di sini juga melihat perubahan positif dari warga binaan. Mereka yang terlibat dalam program ini menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengendalikan emosi. Mereka terlihat lebih ceria gitu ya. Mereka juga lebih kooperatif dan tampak lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari di dalam rutan. Tentunya program ini memberikan dampak yang baik dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif di dalam rutan. Dan bukan hanya itu, tentunya ini juga dengan adanya adanya peningkatan kesehatan mental ya dari warga binaan ini mendukung juga salah satu tugas fungsi dari rutan, yaitu pengamanan kondisi rutan menjadi tentunya lebih aman dan tertib serta kondusif. Wah, sangat luar biasa ya tadi dari pemaparan Bapak Andrea bahwa banyak banget untuk perubahan positif dari warga binaan setelah adanya kegiatan ini, dan ternyata memang betul bahwasanya dengan kegiatan ini itu bisa memberikan dampak positif bagi warga binaan, terutama yang ada di rutan kelas 2A Yogyakarta. Dan sudah disampaikan oleh Bapak Andrea tadi ya bahwa Bapak sendiri sudah melihat adanya perubahan positif dari warga binaan yang ada di sini. Nah, pastinya kalau ngomongin tentang keberhasilan suatu program gitu ya, pasti itu tidak jauh dari adanya tantangan di baliknya gitu. Nah, mungkin dari Jana sendiri nih, boleh dong di-spill terkait tantangan apa sih yang Jana dan tim hadapi selama pelaksanaan program ini, dan apakah ada tantangan khusus yang mungkin kalian hadapi selama menjalankan program ini? Silakan Jana.
Oke, kalau tantangan pasti ada ya, itu nggak terlepas banget kayak gitu. Nah, salah satunya adalah kami memastikan partisipan ini aktif dalam mengikuti kegiatan kayak gitu. Pada awalnya itu ada beberapa warga binaan yang masih susah ketika kami ajak melaksanakan kegiatan ini, kayak mungkin malu gitu ya. Tapi setelah melakukan beberapa kali bonding, kemudian kami juga menerapkan program ini secara interaktif, itu terjadi peningkatan yang positif. Mereka jadi lebih terbuka, kemudian kita bisa berinteraksi dengan nyaman gitu. Terus kemudian kayak itu mereka juga sangat aktif kayak gitu. Hal itu sangat memudahkan aku dan tim untuk melaksanakan program ini, dan akhirnya di akhir itu ada peningkatan di welas asih, kemudian program kita juga berjalan dengan baik kayak gitu. Ya memang pengenalan lebih dalam itu tuh kunci untuk membuat orang itu terbuka dan percaya pada kita ya Kak. Nah selanjutnya mungkin dari Bapak Andrea ya, tadi kan sudah dijelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh tim Kak Jana sendiri. Melihat hal itu nih, bagaimana respon pihak rutan untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oke, jadi Rutan Jogja sebelum teman-teman dari PKM terjun ke lapangan, kami telah memberikan sosialisasi kepada tahanan dan narapidana yang ada di sini tentang program dan tujuan, tentang bagaimana program akan dijalankan dan tujuan serta manfaatnya, supaya mereka juga lebih bisa menerima ketika nanti PKM itu dijalankan. Terus yang kami juga memberikan dukungan dalam bentuk kami menyampaikan kepada Mbak Jana dan teman-teman tim PKM bahwa tempat ini kan tempat khusus ya, bukan tempat umum dengan penghuni yang khusus juga. Jadi adalah sangat penting yang harus kita pastikan adalah keamanan dari tim PKM itu sendiri. Jadi kami beserta para petugas, terutama petugas pengamanan juga selain ikut mendukung, tapi juga ikut mengamankan di dalam pelaksanaan proses PKM Suara Jiwa ini. Seperti itu, Mbak. Wah, ternyata sangat suportif juga ya dari pihak Rutan Kelas 2A Yogyakarta ini dalam membantu berjalannya program Suara Jiwa ini. Mulai tadi dari memberikan support dalam bentuk sosialisasi sebelumnya, dan juga tadi menarik juga bahwa dari pihak Rutan juga membantu untuk bisa mengamankan selama proses dari pelaksanaan PKM Suara Jiwa ini. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih nanya ke Jana gitu ya. Mungkin bisa sharing dong Jana tentang pengalaman dan juga perasaan yang selama ini Jana rasakan gitu, terutama dalam menjalankan program Suara Jiwa ini. Ada nggak sih momen yang mengesankan bagi Jana dan teman-teman dari PKM Suara Jiwa? Oke, mungkin bahas perasaan dulu kali ya. Kalau perasaan tuh sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih kepada Rutan Kelas 2A Yogyakarta yang sudah memberikan saya dan tim kesempatan untuk belajar kayak gitu, untuk mengabdi dan untuk menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kami dapat di perguruan tinggi kayak gitu. Kemudian kalau momen mengesankan itu sebenarnya banyak sekali momen yang mengesankan, tapi menurut kami salah satu yang paling berkesan yaitu ketika kita berinteraksi dengan warga binaan yang awalnya itu sangat tertutup sekali kayak gitu. Nah, setelah beberapa sesi dengan pendekatan yang positif itu mulai menunjukkan perubahan sikap kayak gitu. Dia mulai lebih terbuka dan kayak nggak malu untuk berbicara tentang perasaannya dan menjadi lebih percaya diri gitu. Bahkan dia tuh berubah menjadi salah satu peserta yang paling aktif dan support teman-temannya kayak gitu. Kemudian melihat perubahan yang positif seperti ini tuh menjadi salah satu motivasi kami untuk terus menjalankan program ini kayak gitu. Wah, kisahnya sangat inspiratif ya Kak, dan dengernya tuh ikut ngerasain senengnya gitu ya, ngerasain seneng Nah, melihat tim Suara Jiwa ini pantang menyerah, kayak sesimpel melihat warga binaan yang awalnya tertutup tuh jadi lebih terbuka tuh jadi kesenangan tersendiri untuk tim Kak Jana gitu ya. Nah, dari Kak Jana sendiri nih dan teman-teman, adakah strategi agar kegiatan ini tuh dapat berkelanjutan dan diteruskan gitu ya, mengingat kalau diteruskan sampai lulus untuk pengabdian kan agaknya PR gitu ya.
Kalau dari kami itu ada, alhamdulillah sudah menyiapkan strateginya. Jadi kami itu ada buku yang berisi guide semua pelaksanaan program secara detail. Pokoknya semuanya tuh lengkap di buku tersebut kayak gitu. Nah di rutan ini kami juga melaksanakan sesi training atau pelatihan secara khusus kepada petugas pemasyarakatan kayak gitu. Sehingga harapannya nanti petugas juga dapat menerapkan program ini sebagai tindak lanjut atau keberlanjutan dari program. Nah tidak hanya pada kasus narkoba tetapi juga untuk kasus-kasus lain kayak gitu bagi warga binaan yang lain kayak gitu. Dan dari tim kami juga sangat berharap ya semoga program ini bisa diterapkan tidak hanya di Rutan Kelas 2 Yogyakarta tetapi mungkin bisa skala nasional kali ya, amin. Bisa diterapkan di seluruh rutan Indonesia untuk menunjang pemenuhan hak psikologis bagi warga binaan. Wah, tadi harapan yang sangat mulia ya dari PKM PM Suara Jiwa ini. Dan tadi mendengar untuk strateginya dan harapannya itu agar bisa adanya keberlanjutan gitu ya dari program ini. Semoga tidak hanya terhenti di program ini saja, semoga akan ada kelanjutan-kelanjutan yang lain, dan semoga dari strategi yang telah disiapkan semuanya bisa berjalan lancar dan semoga harapan baik tadi bisa segera untuk terrealisasikan. Nah dari Bapak Andrea sendiri, apa harapan Bapak ke depannya terkait program Suara Jiwa ini? Harapan kami tentunya program yang sudah dimulai ini dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari program pelayanan bagi tahanan ataupun pembinaan di Rutan Yogyakarta bagi warga binaan. Betul apa yang disampaikan Mbak Jana tadi, bahwa program ini selain memberikan manfaat bagi tahanan dan narapidana yang ada di sini, juga ini menjadi sebuah sarana transfer knowledge ya, bagi petugas-petugas kami, sehingga bisa menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan diri, meningkatkan potensi ya, menambah wawasan, sehingga harapan ke depan dengan adanya pengembangan diri tersebut, kinerja dari para petugas kami di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat meningkat. Harapan yang sangat mulia ya dari program ini gitu, dan ternyata menarik banget ya Kak obrolan kita sampai nggak terasa gitu loh. Dari tadi kan kita ngobrolnya asik gitu loh. Setelah obrolan ini ternyata udah hampir penghujung obrolan gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Andrea dan Kak Jana atas waktu dan informasi yang sangat berharga ini gitu. Dari kami yakin Sobat Ngekos di rumah ini dapat banyak wawasan dan motivasi gitu setelah mendengarkan obrolan kita hari ini gitu. Semoga program Suara Jiwa terus sukses dan membawa manfaat bagi warga binaan dan masyarakat luas. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Andrea selaku perwakilan Rutan Kelas 2 Yogyakarta dan juga dari Jana dan tim yang sudah sharing nih banyak sekali ilmu ya dan juga informasi terutama terkait program Suara Jiwa ini. Nah mungkin sebelum kami tutup nih, kami boleh dong meminta untuk mungkin Bapak Andrea ataupun Jana bisa memberikan kesan dan pesan untuk kami dan juga Sobat Ngekos dimanapun mereka berada. Ya, dari siapa dulu? Bapak, Ya. Kesan untuk Sobat Ngekos. Sobat Ngekos ataupun buat kami nih. Oh iya, terima kasih. Ini podcast ini terima kasih sudah diperkenan untuk ambil bagian. Jadi memberikan sebuah nuansa baru bagi kami petugas yang ada di sini. Ketemu mbak-mbak yang masih muda, yang masih energik, yang tentunya anak muda banget gitulah. Gitu aja. Semoga apa yang dicita-citakan sukses dalam studi. Amin. Lancar semuanya. Amin. Baik. Mungkin boleh Jana? Kalau dari aku yang pertama mau ngucapin terima kasih banyak kepada Bapak Andrea yang sudah meluangkan waktunya buat hari ini, kemudian sama teman-teman Kak Rana, Kak Fadila dan tim. Kemudian aku juga terima kasih banyak kepada teman-teman Suara Jiwa. Semoga harapan-harapan positif itu bisa terrealisasi kayak gitu, dan untuk Sobat Ngekos tetap semangat ya. Rata-rata ini anak kuliahan kan? Iya, tetap semangat kuliahnya. Tetap semangat kuliahnya menempuh semester baru kayak gitu. Semoga lebih semangat untuk belajar dan untuk menggapai cita-cita masa depan, itu aja. Oh iya, satu lagi nih.
Jangan lupa teman-teman sobat ngekos buat follow IG PKMPM Suara Jiwa ya, PKMPM_Suara dan Jiwa. Oke, Nanti juga dicantumkan di caption gitu Iya, ya, biar biar gratis. Oke, terima kasih Bapak dan Kak Jana atas kesan dan pesannya. Lancar terus untuk program Suara Jiwa dan semakin sukses untuk urutan kelas 2 Yogyakarta. Dan terima kasih pula kepada Sobat Ngekos dimanapun berada yang sudah setia mendengarkan obrolan kita di podcast Ngekos season 5 ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Ngekos semuanya ya. Nah, terus nantikan konten psikoedukasi lainnya yang tentunya bakal terus kita unggah lewat Instagram dan TikTok @himaksiUNY di setiap bulannya ya, dan juga dengan pembahasan yang berbeda dan juga menarik di setiap bulannya, dan juga untuk bisa didengarkan terus di Anchor serta Spotify Ngekos, yang pastinya pembahasan di season selanjutnya bakal seru dan lebih seru lagi. Meskipun ini kayak udah jadi episode terakhir di season ini, tapi kemungkinan di season selanjutnya bakal ada kejutan yang lebih menarik nih. Iya, betul banget, setuju sih aku Kak. Nah, karena ini sudah penghujung ya, mungkin kita bisa berpamitan. Aku Fadila Dan aku Rana, kita pamit undur diri. See you di podcast Ngekos season 6. Bye.